Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 RPL, kemarin kita sudah belajar tentang user interface ya, penjelasan tentang UI di pertemuan 02. Untuk absensi 02 masih ada yang belum menyerahkan. Ronald Danu, saya nggak ngerti Ronald Danu ini masih mau mengikuti pembelajaran saya atau enggak, saya nggak ngerti. Ini tolong dikonfirmasi buat teman-temannya. Kemudian untuk yang belum ngumpulin tugas ada 8 orang, antara lain Frenika, Nuryani, Reisha, Ronald Danu, Sony, Tio, Titin, sama Yelin. Saya nggak ngerti nih mau ngumpul atau enggak. Besok terakhir pokoknya. Kalau mau double-double monggo. Ini udah libur 3 hari belum dikumpulkan, lainnya udah ngumpulin. Saya nggak ngerti buka materi atau enggak, buka penjelasan atau enggak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang detail tentang user interface. Kemarin itu kan gambaran umum ya, gambaran umum tentang user interface itu apa. Nah, ini akan saya jelaskan lebih detail tentang user interface. Di sini ada materinya ya. Penjelasan pemahaman UI atau user interface yang lebih detail. Di dalam website ya, kita harus paham betul. Kemarin ketika mengerjakan tentang user interface masih banyak yang salah, masih banyak yang belum tepat sasaran apa yang dimaksud tentang user interface. Jadi ketika kalian membuka sebuah tampilan web, disitulah user interface gitu loh. Tampilan detik.com, Facebook, ataupun kompas.com, menu-menunya, tampilannya, kotak-kotaknya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya user interface itu adalah tampilan visual sebuah produk. Jadi user interface itu ya bisa apa ya dibilang kemasannya lah. Kalian kalau ngelihat bungkus rokok antara gudang garam dengan Sampurna misal, atau dengan Jim Samsu misal, kemasannya seperti apa, menarik nggak, banyak disukai orang nggak, itu loh. User interface itu adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Jadi tampilannya website, kalau dalam program web ya tampilannya website seperti apa, warnanya, tulisannya, terus formatnya, itu loh. Karena apa? Ketika kita mengunjungi sebuah rumah, dianalogikan, dimisalkan, ketika rumah itu bagus tampilannya, pintunya bagus, jendelanya bagus, tamannya bagus, orang akan suka berkunjung ke situ gitu, karena mungkin lihat bunganya gitu loh ya. Kalau di website gitu juga, kalau tampilannya itu bagus, orang itu banyak yang suka gitu loh. Oke, paham ya? Di sini paham ya? Seharusnya paham lah. Nah, ini tampilannya. Tampilan UI. Jadi tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek. Mulai dari layout, gambar, logo, pemilihan warna dan dengan sesuai, tipografi, mudah dibaca, mempercantik tampilan, elemen yang memperindah tampilan termasuk di dalam elemen UI. Jadi ketika kalian membuat sebuah tampilan ya harus enak. Karena apa? Penting gitu loh. Karena ketika kita membuat tampilan yang buruk, orang juga akan malas berkunjung ke website kalian gitu loh. Nah, buatnya pakai apa, Pak? Kalau aplikasi pembuatnya, kalian bisa pakai Adobe Photoshop, bisa. Pakai Dreamweaver juga bisa. Atau pakai, kalau bahasa programnya sih sebetulnya pakai CSS, Sending Style Sheet. Cuman ketika kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, kayak program aplikasi yang berbasis desktop ya, itu bisa pakai Adobe Photoshop, bisa Adobe Premiere bisa, atau pakai
Dreamweaver juga bisa. Ya, nih 1, ada kan beberapa macam. Memudahkan interaksi pengguna dan program. Memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Pada dasarnya, desain user interface itu merupakan elemen visual. Visual itu gambar. Hal ini termasuk desain layout, tombol, gambar, dan tag. Jadi, UI adalah sebuah produk yang baik aplikasi maupun website menjadikan sangat penting karena dengan UI pengguna bisa berinteraksi dengan produk tersebut gitu loh. Tampilannya enak gitu lah istilahnya. Pengguna merasa puas, akan meningkatkan loyalitas pengguna. Mengapa produk dengan UI baik dan akan unggul dari produk yang lain? Karena banyak perusahaan digital mulai menciptakan solusi fitur yang elegan, mudah digunakan. Sekarang ginilah, kayak tadi kita analogikan rumah, atau kalau nggak rumah apa ya, bungkus rokok. Kalau nggak makanan lah. Makanan itu ketika kalian dipakai bungkusnya plastik, ya, keripik, lihat keripik. Keripik itu kalau bungkusnya plastik paling nilainya cuma 1.000. Tapi kalau kalian keripik udah kalian bungkus kemasannya pakai plastik yang berlabel, itu 5.000. Mungkin kalau kalian pakai plastik yang lebih bagus lagi, lebih tebal lagi, bisa 10.000 gitu loh. Karena apa? Kemasannya bagus. Nah, websitemu itu kalau kemasannya lebih bagus ya nilai jualnya akan lebih gitu loh. Oke, paham ya? Kemudian nih, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Nah, tujuan setiap utama bisnis itu tentu meningkatkan penjualan. Yaitu tadi, ketika orang itu sudah suka dengan tampilannya, dengan user interface-nya, dengan kemasannya, otomatis orang akan peduli, akan senang, akan puas gitu. Nah, meningkatkan kualitas branding. Selain penting untuk interaksi pertumbuhan bisnis, tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Ya tadi, sederhananya kita bisa menyebutnya sebagai branding. Misalnya website produk fashion, kuliner, teknologi, atau yang lainnya lah. Tapi desain UI juga harus mencerminkan nilai dari kualitas produk, persaingan dagang. Karena user interface yang baik itu beserta contohnya jika Anda ingin membuat aplikasi website atau blog, program digital, Anda harus memastikan bahwa tampilan UI-nya disukai oleh pengunjung. Untuk memastikan itu Anda harus mengetahui karakteristik user yang baik. Contohnya ini. 1. Jelas dan ringkas. Maksudnya apa jelas itu? Gak usah bertele-tele gitu loh. Gak usah bertele-tele, to the point, desainmu itu ditampilkan di ringkas yang bagus. Membuat desain yang ringkas. Jika Anda membuat sebuah definisi atau penjelasan website, Anda akan terlihat berantakan. Ini ada contoh 2 gambar. Gambar ini sama gambar ini. Kalau kalian melihat dari gambar ini indah gitu. Mata tuh memandang kayaknya adem, bagus gitu kan. Ketika melihat nomor 2 acak-acakan. Nah, di sini ada penjelasannya. Dari kedua tampilan tersebut, tampilan gambar ini, ya. Ketika Anda bisa langsung menebak tampilan mana yang lebih baik. Hal ini karena tampilan pertama dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Nah, menampilkan produk-produknya. Sementara pada tampilan kedua, Anda melihat tampilan berantakan, membuat pengguna bingung memilih produk. Ya kan? Dari sini kan jelas produknya apa itu? Line creating card, kan? Kayak dia kayak model kerajinan lah ya. Di sini tentang mobil motor. Aduh, jauh bener. Nah ini. Mana tadi? Nih. Ya. Ngerti ya? Yang singkat jelas itu bagus itu loh. Gak terlalu bertele-tele, gak terlalu banyak gambar. Kemudian ada tentang desain responsif. Desain responsif itu responsible. Responsif itu contohnya gini, ini ada gambar. Ada gambar laptop, ada gambar PC, ada gambar tablet, ada gambar smartphone.
Jadi ketika aplikasimu atau websitemu itu bisa dibuka di 4 teknologi ini. Tampilannya bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan perangkat kalian. Itu namanya responsif. Tuh dijelaskan di situ. Ngapa ngebling-ngebling ini ya. Dijelaskan di situ bahwasanya mana tadi? Dijelaskan di situ jika pengunjung website membuka website Anda di layar ponselnya, tampilan website Anda akan menyesuaikan resolusi ponsel. Jika dia menggunakan komputer atau layar monitor, dia akan menyesuaikan juga resolusinya. Desain yang tidak responsif ini akan menyusahkan pengunjung untuk melihat isi website Anda. Terlebih website Anda merupakan website toko. Bisa-bisa pengunjung akan langsung meninggalkan. Jadi pastikan desain Anda responsif ya. Ya tadi responsif itu kayak gini. Bisa tampilan di beberapa perangkat digital. Contohnya website Detik itu sudah responsif. Sekarang semualah kebanyakan Detik, Kompas udah responsif semua. Kalian buka di laptop tampilannya beda, buka di HP tampilannya juga beda. Terus informasinya terstruktur. Pernahkah melihat tampilan desain yang sangat ramai dan penuh dengan informasi namun tidak tertata dengan baik? Nah, ini ada bandingkan gambar. Nih contoh nih. Nggak jelas nih gambarnya yang mana, banyak iklan, tetek bengek nggak jelas, ya. Kemudian di sini ada toko perabotan rumah tangga ya. Ada kursi, lighting, lampu. Kalau kalian bandingkan kayak gini mesti milih yang nomor 2, rapi. Ya enggak? Ketata. Nah, itulah ya. Tampilan user interface yang terstruktur itu bisa dilihat dari desain gambar pertama, menampilkan informasi yang tidak terstruktur. Yang kedua, terstruktur, enak fontnya, enggak tumpang tindih dan sebagainya lah. Kemudian konsisten. Konsisten contohnya apa? Ya namanya simpan itu ya tombol-tombolnya harus pas, save, ikon-ikonnya harus sesuai, open itu berarti folder buka, save gambar disket, cetak gambar print itu termasuk konsisten lah. Dan dia gambarnya tetap gitu loh. Dalam artian nih contohnya antara website 1, 2, 3 ini dipandang mata tuh enak gitu, adem gitu loh. Nah ini kalian harus belajar tentang perpaduan warna. Ya, perpaduan warna. Nih ini termasuk user interface ini, tampilan web. Ya kan. Nah ada menu-menunya, presentasinya. Nah kalau kalian sudah bisa membuat sebuah user interface yang bagus, membuat sebuah tampilan yang menarik, sebetulnya kalian nanti bisa membuat slide presentasi yang menarik. Karena kalian akan tahu perpaduan warna dan desain. Kan intinya di situ. Kalian bisa jelas, detail. Mana yang bagus, mana yang enggak, ya kan. Warna ini cocok enggak saya gandengkan dengan warna ini gitu loh. Itu namanya desain. Mendesain sebuah produk, mendesain sebuah halaman web atau presentasi. Ya, kemudian kontras warna. Nah, kontras warna ini merupakan komponen sangat penting dalam desain user interface. Pemilihan warna dalam desain user interface sangatlah penting. Website dengan warna yang hampir mirip tentu akan membuat pengguna sulit menangkap informasi yang ingin disampaikan. Misalnya, Anda memilih warna putih sebagai background. Pastikan fontnya ya jangan warna yang putih, hitam, atau merah. Gelap lah yang jelas kalau putih kan. Kemudian nomor 6 intuitif. Intuitif itu tampilan desain UI dikatakan baik jika desain intuitif. Maksudnya ketika mereka menggunakan produk digital Anda, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Maksudnya melakukan apa? Dia mau ngapain? Mau nyari apa? Profile, galeri gitu loh. Ya kan? Jadi dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari sesuatu karena tombol-tombolnya jelas. Oke, paham? Ada 6 aspek ya, 6 aspek yang kemarin lebih detail. Ini saya singkat langsung ke pokok pembahasan di website. Ya, yang pertama adalah
apa? Jelas, singkat, padat. Mana? Bandel ini. Kursornya enggak kurang enak. Jelas dan ringkas. Yang kedua adalah responsif. Yang ketiga adalah informasi terstruktur. Yang keempat adalah konsisten. Yang kelima adalah kontras dan warna. Nah, yang keenam intuitif. Kesimpulannya, user interface sangat penting bagi produk digital Anda, baik aplikasi website maupun blog. Anda perlu memperhatikan tampilan UI, produk yang mensukseskan tujuan produk Anda. Jika Anda memiliki website, Anda perlu memperhatikan tampilan website Anda. Terlebih Anda memiliki website toko online. Tampilan UI yang baik digadang-gadang sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penjualan atau pertumbuhan bisnis Anda. Selain itu, tampilan UI yang baik bisa menjadi branding toko online Anda dengan mewujudkan karakteristik user interface yang baik. Nah, dari sini kalian konsepnya kan udah paham. Ada gambarnya, ada contohnya. Tugas kalian kemarin kan membuat sebuah halaman page pribadi. Itu kemarin kalian masih membuat halaman depannya tanpa coloring, ya kan? Saya nggak masalah sih sebetulnya, kalian yang penting paham apa yang saya maksud. Ketika kalian mengerjakan sebuah tugas itu, ini loh, Pak, ngapa sih kok ngasih tugas? Saya ngasih tugas kalian tuh biar kalian itu benar-benar melihat materi apa yang saya sampaikan. Tujuannya cuma itu kok. Kemudian saya mau mengukur seberapa serius kalian mengikuti apa yang saya sampaikan. Ketika kalian nggak paham, ya kalian nggak ngerti gitu loh. Kemarin udah bagus, ada beberapa anak yang mengerjakan menu-menunya, tampilannya udah bagus. Ketika saya melihat ini yang bagus, semua ngikutin buatnya seperti itu semua. Padahal saya itu kemarin minta untuk membuat sebuah halaman website pribadi. Membuat halaman website pribadi itu seperti apa? Ya web pribadi, terserah kamu mau isi apa. Tapi harus ada tampilan user interface-nya. Nah, kemudian untuk web user interface ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Jadi user interface ini kolaborasinya nanti kalau praktek, mudah-mudahan nanti Agustus lah, nanti kalian masuk di kelas ya praktek, itu gandengan antara HTML, PHP, dan CSS, Case Sending Style Sheet. Nah, pada KD 417 atau 317 ini kan kalian tugasnya apa? Lihat, menerapkan 317 sih, 318 menjelaskan konsep antarmuka pengguna user interface dalam aplikasi web, menjelaskan fungsi UI, mengakses basis data, menerapkan UI dalam aplikasi web, merancang program UI. Nah, maksudku kalian nanti itu akan merancang sebuah program yang bagus itu gimana? Rancang. Kalian kan udah saya kasih rancangan, gambaran contoh. Sudah saya kasih penjelasan. Nah, kalau langsung praktek untuk membuat, kayaknya kan sulit. Karena ini ada gabungan program antara HTML, PHP, dan CSS toh. Ya enggak? Kalau pakai mobile susah kalian prakteknya. Nah, makanya saya harus suruh mendesain kalian itu halaman page by page-nya dulu. Halaman ini buat website pribadi. Nanti ajari ngupload ke internet. Nanti ajari cara buatnya, cara nguploadnya, pakai apa, caranya gimana. Nah, kamu biar paham bagaimana. Kemudian nanti kalau sudah, kita ganti menerapkan aplikasi web stateful. Kita buat web, tapi kan
Nggak bisa kalau kalian konsep dasarnya untuk tampilan aja belum clear. Nah, kamu buat tau konsep web yang bener. Nah, kemarin itu ada beberapa contoh sih ya yang udah bener, tapi banyak yang belum bener. Elizabeth nih saya bahas ya. Saya nggak ngasih nilai, kalian tugas itu ngumpulin aja nih. Serba food, menu makanan, minuman, cemilan. Ini bukan website, Nduk. Bukan website. Apa? Brosur. Tapi enggak apa-apa. Saya hargai usaha kalian gitu loh. Saya kan contohnya kemarin kan membuat website pribadi, ya monggo lah, ini termasuk website pribadimu lah, resep, serba resep semisal. Ya kan? Ada redmore-nya bagus. Cuman nggak hanya pick aja, tapi pick by pick gitu loh. Pick by pick. Jadi pick satu ini ketika klik minuman nanti hasilnya apa gitu loh, maksud saya itu. Coba saya lihat lagi. Muhammad Iqbal, coba seperti apa harapannya. Ini apa ini? Press list. Saya nggak ngerti juga maksudnya apa. Tapi ya monggo aja, saya nggak akan menyalahkan karena ide kalian, kreativitas kalian saya hargai gitu loh. Tapi nanti saya mau kalian itu buat sebuah halaman website pribadi. Ada tampilannya, nanti kalau diklik tampilannya apa, ini apa lagi nih, ya bolehlah jilbab grosir, belanja mudah, aman dan nyaman. Kamu buat kayak gini tidak masalah, boleh aja. Coba nanti diwarnai, kamu maunya seperti apa. Nah, karena apa ya, kita prakteknya susah sih kalau di rumah kan kalian bisa melihat referensi. Coba saya pengen desain yang bagus, websitemu apa, terus kalau pakai contoh di mana Kabupaten Aceh Utara, ya tidak masalah lah. Jadi intinya kalian coba sih buat sebuah tampilan website dulu, di buku lah ya kan, tampilannya halaman 1 seperti ini, halaman 2 seperti ini, dikasih warna bila perlu kalau memang ada pewarna. Kalau nggak ada pewarna, kasih aja tulisan warnanya kuning misal. Kalau saya nyuruh kalian nanti beli spidol, modal lagi kalian ya kan. Nah, kemudian jangan lupa, pokok intinya saya pengen kalian tuh buat tampilan page per page. Pakai pulpen dulu aja nggak apa-apa, pakai potlot apa di buku, di gambar ya bener gitu loh. Kalau udah bagus, besok kalau masuk diterapin buat seperti itu gitu loh, maksud saya itu. Caranya gimana ya, besok kita pelajari. Kalau pakai HP nggak bisa, karena ada perpaduan itu. Nah, jangan lupa besok ada video terbaru lagi, itu petunjuk nanti kalian mengikuti challenge. Jadi saya ada pulsa 50.000, 100.000, ada pulsa 100.000 akan saya bagi dua, di kelas 12 50.000, kelas 11 50.000. Nanti 50.000 ini 25 atau 50 terserah lah. Nanti pokoknya kelas 10 nanti, kelas 11 nanti 50, kelas 12 50. Caranya gimana nanti saya upload ketentuan caranya ya. Oke lah, udah malam, udah 1:30. Saya mau istirahat dulu karena kita belum bisa praktek, makanya saya menjelaskan detail tentang user interface, karena kemarin banyak yang salah sih Mas Yan. Karena website itu ketika awalnya salah nggak diulangi, ya nggak bisa, harus diulangi sampai ngerti, sampai kalian ngerti. Kalau nggak ngerti tanya gitu loh ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang tanya silahkan tanya di WA atau di komen, entah itu di YouTube-nya atau di Google Class atau di WA, nggak masalah. Oke, terima kasih ya. Saya tunggu yang belum ngirimin tugas sama tugas hari ini, itu tadi coba dibuat
kerangka webmu pribadi yang bener-bener yang bagus, dikasih tulisan warnanya apa, enggak 1 page tapi ada 2 atau 3 page halaman yang akan kamu buat, yang besok akan kamu praktekkan di sekolahan ketika masuk kelas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.